Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Romo. Selamat Mantap. malam, Romo. Selamat malam. Baik. eh Pertama, ya, saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada panitia untuk tugas dan kepercayaan ini. Lalu yang kedua, kita langsung ke tema. Jadi malam ini eh, kita berbicara tentang moral perkawinan Katolik. Ya. Eh, Saya sudah beri PDF dan ininya apa namanya PowerPoint-nya ke Ibu Teresia ya, nanti di share setelah ini barangkali. Nah, kurang lebih tema kita malam ini seputar 4 ini. Pertama, latar belakang. Ya. Kenapa kita berbicara tentang moral perkawinan Katolik? Ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan lihat sejumlah ciri dasar atau unsur-unsur dasar mengenai apa yang disebut dengan perkawinan Katolik. Lalu bagian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, kita akan bicara tentang seksualitas dan keluarga. Lalu bagian yang terakhir nanti kalau masih ada waktu, itu soal relasi antar pribadi, suami istri, istri suami, dan anak-anak. Tapi mari kita lihat satu persatu. Pertama, latar belakang. Ya, kita lihat ini. Keluarga adalah persekutuan antar pribadi, pria dan perempuan sebagai citra Allah sendiri. Sudah sejak semula Allah menghendaki persekutuan. Ini prinsip dasar yang pertama. Jadi keluarga itu, saudara-saudariku, sudah setua manusia. Ya, tidak ada di muka bumi ini yang muncul begitu saja. Ya, tetapi dia lahir di dalam keluarga. Kemudian prinsip yang kedua, keluarga itu adalah persekutuan yang dijiwai oleh cinta dan kehidupan. Ini dua kata kunci di sini ya. Jadi satu itu cinta, yang kedua adalah kehidupan. Jadi kenapa persekutuan itu disebut cinta? Ya, karena yang menggerakkan laki dan perempuan itu untuk bersekutu ialah cinta. Kenapa disebut kehidupan? Karena persekutuan itu, persekutuan cinta itu ya dia terbuka terhadap kehidupan. Kehidupan di sini nanti akan kita lihat dalam perjalanan pertemuan ini. Kehidupan ini maksudnya adalah kita menerima kehadiran anak. Ya, anak itu sedapat-dapatnya adalah buah dari hubungan seksual yang alamiah. Ya, bukan buah dari cloning, bukan buah dari apa istilahnya. Sekarang ada istilah itu pembekuan sel telur, pembekuan sel sperma, bukan buah dari apa lagi ya, dari pembuahan di bayi tabung dan lain sebagainya. Sebagai suatu proses yang nanti akan kita lihat dalam perjalanan. Tapi yang penting di sini adalah keluarga adalah persekutuan cinta dan kehidupan. Lalu prinsip yang ketiga, keluarga itu adalah miniatur gereja. Artinya apa? Dia dipanggil, suami istri itu dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil kehidupan.
Lalu yang berikutnya, LJ ini maksudnya Lumen Gentium, nomor 11. Di sana disebutkan keluarga itu sebagai gereja rumah tangga. Artinya apa? Artinya keluarga itu merupakan seperti penyataan sebelumnya adalah miniatur gereja, gereja mini, ya. Dan karena itu apa yang terjadi di dalam gereja juga terjadi di dalam keluarga, itu satu. Yang kedua, yang paling penting dari penegasan ini adalah bahwa keluarga merupakan jalan keselamatan. Itulah sebabnya kenapa disebut sebagai suatu sakramen. Nah, latar belakang berikutnya kita lihat ini ya, tantangan, saya sebut di sini tantangan pastoral ya. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan lihat di ciri perkawinan Katolik, tapi kita lihat saja dulu hal-hal ini. Jadi ada perilaku LGBT, saya kira kita tahu ini. Ya, lesbian, gay, biseksual, dan transseksual atau transgender. Ya. Jadi kalau sebelumnya kita hanya mengenal satu orientasi seksual yang disebut heteroseksual, dan itu yang diakui oleh gereja. Ya. Sedangkan yang lain-lain di luar itu disebut sebagai suatu kekeliruan atau bahkan dosa atau bertentangan dengan hakikat. Orientasi seksual ya. Jadi orientasi seksual kepada sesama jenis, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, atau juga orientasi kepada dua jenis sekaligus, laki dan perempuan yang kita sebut biseksual, atau ada orang yang mengganti atau mengoperasi atau juga macam-macam yang kita sebut dengan istilah transseksual atau transgender. Nah, itu semua perkembangan-perkembangan baru dan bukan perkembangan baru sih, di kitab suci sudah ada juga sih sebenarnya ya. Tetapi itu selalu dilihat oleh gereja itu sebagai suatu apa? Kalau sudah menjadi perilaku, maka itu dosa. Tetapi sebagai suatu orientasi, sebagai suatu tendensi, sebagai suatu kecenderungan, maka itu ya sekarang dilihat sebagai salah satu orientasi seksual, seperti halnya heteroseksual. Ya. Dulu kita mengatakan yang normal itu adalah heteroseksual. Sekarang kita tidak bisa lagi dengan apa namanya, dengan apalah istilahnya. Karena kan orang yang lesbian, gay juga akan mengatakan kami juga normal. Ya, tetapi dokumen-dokumen gereja terakhir itu menyelamatkan yang namanya heteroseksual. Okay? Kemudian lanjutannya adalah diskursus same sex union. Jadi ada orang istilah itu persekutuan homoseksual. Tapi ada juga yang namanya perkawinan homoseksual. Ini soal istilah saja. Gereja tidak pernah mengakui yang namanya perkawinan homoseksual. Karena kalau menyebut perkawinan, maka itu harus ada dua jenis seks yang berbeda, laki dan perempuan. Tidak bisa disebut kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ya, nanti kita akan lihat di ciri-ciri. Tapi saya hanya mau mengatakan kita hidup di tengah orang-orang dengan orientasi seksual seperti ini. Kemudian ada poligami, ada poliandri. Ya, ini jelas bertentangan nanti dengan ciri monogam dari perkawinan kita. Lalu ada kumpul kebo, mungkin istilahnya sekarang itu friend with benefits. Ya, jadi hubung teman tapi mesra dan berhubungan seksual dan tidak merasa ada ikatan dan komitmen. Ya. Kemudian ada istilah juga hubungan seks sebelum dan di luar nikah. Ya. Itu ada banyak dokumen-dokumen gereja yang berbicara tentang itu. Artinya bukan sesuatu yang baik ya.
hubungan seksual sebelum dan di luar nikah. Lalu yang sekarang ini juga angkanya tinggi itu kekerasan di dalam rumah tangga. Entah itu kekerasan seksual, entah itu pelecehan, body shaming, atau kekerasan yang sifatnya ekonomis. Ya, ada laki-laki suami dan ada perempuan atau istri yang merasa karena pendapatannya lebih tinggi lalu menganggap pasangannya itu tidak ada apa-apanya. Menyebutnya sebagai istilah benalu, ya, atau gabut, makan gaji buta dan lain sebagainya. Dan itu juga yang menyebabkan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kita di Katolik tidak begitu. Lalu yang terbaru ini ada istilahnya child free. Ya. Orang mau kawin, mau membentuk hidup berkeluarga, tetapi dengan sengaja mengecualikan anak dari tanggung jawab. Dengan kata lain, tidak mau punya anak. Ya, itu juga menurut prinsip perkawinan Katolik tidak dapat dibenarkan. Dan kalau ada pasangan seperti itu, omong kepada pastornya, pasti pastornya tidak akan melanjutkan untuk menikahkan. Ya. Karena tidak bisa mengecualikan anak dari suatu perkawinan. Nanti akan kita lihat. Ini semua latar belakang, saudara-saudari, kenapa kita serius dengan tema ini. Dan terima kasih ya kepada lingkungan Santa Laurencia atau paroki kah? Parokinya Alam Sutra, gerejanya Santo Laurentius Romo. Gereja Santa Laurentius. Jadi paroki Alam Sutra ini bagus ini membahas tema-tema ini. Artinya kita tidak bisa lagi menutup mata dan menyerahkan ini kepada kebebasan pribadi, tidak. Ya, sebagai seorang Katolik, sebagai seorang pengikut Kristus, ya harus memberikan informasi dan ajaran yang benar tentang tema ini. Ya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ciri-ciri dasar dari perkawinan Katolik. Ya, ada beberapa ciri ya. Yang pertama adalah ini. Persekutuan antar pribadi. Ini penting digarisbawahi. Jadi perkawinan itu dan lalu kemudian keluarga pada akhirnya juga adalah persekutuan antar pribadi. Jadi bukan persekutuan antara tuan dan hamba. Oke. Di beberapa tempat di Indonesia ini karena laki-laki, keluarga laki-laki harus membayar, dalam tanda kutip membayar atau memberikan sejumlah belis, seolah-olah kesannya perempuan itu dibeli. Padahal spiritnya tidak seperti itu sebenarnya. Ya, jadi perempuan itu menjadi seperti barang. Dan karena itu kalau dia tidak berfungsi lagi, atau ada salah satu kalimat dari orang terkenal tempo hari itu mengatakan mesin turun. Masa ngomong begitu kepada perempuan ya. Kalau mesinnya turun, maka cari yang baru. Ya, jadi saudara-saudari, yang pertama perkawinan Katolik itu menggarisbawahi ini. Jadi persekutuan antar pribadi, dua pribadi yang kedudukannya adalah setara dan sederajat. Ya, karena itu bukan hubungan tentang yang satu tuan, yang lain itu hamba, tidak. Yang satu itu yang satu itu yang kaya, yang lainnya yang miskin. Atau hubungan berdasarkan penghasilan, hubungan berdasarkan darah biru dan darah rakyat jelata, tidak. Hubungan di dalam perkawinan itu adalah antar pribadi. Karena itu kedudukannya adalah setara dan sederajat. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa persekutuan itu sifatnya heteroseksual. Ya. Jadi kita sudah sebut secara sambil lalu tadi. Jadi Gereja Katolik itu hanya mengakui perkawinan yang disebut heteroseksual. Artinya bahasa hukumnya itu satu laki, satu perempuan membentuk persekutuan
ya, membentuk ikatan dalam perjanjian untuk hidup semati. Dan persekutuan itu, dan ini kita masuk ke ciri yang kedua, persekutuan itu dijiwai oleh cinta dan kehidupan. Ya, jadi hubungannya itu bukan hubungan tuan dan budak, ya, tetapi hubungan dua pribadi, laki dan perempuan. Dan hubungan ini terbuka terhadap kehadiran anak. Jadi makanya tadi kita sebut di sini, saya tulis juga di sini, child free itu bertentangan dengan hakikat dasar perkawinan Katolik. Ya, kecuali kalau memang tidak mampu juga, ya, tidak mampu dalam arti salah satunya itu berhalangan, ya, karena tidak berfungsi baik itu alat-alat reproduksinya. Tetapi saudara-saudari dengan sengaja mengecualikan anak dari hubungan keluarga, ya, dari perkawinan, maka itu tidak bisa dibenarkan. Ya. Jadi jangan atas dasar kebebasan kita mengatakan, oh ya silakan. Kalau Romonya menolak untuk menikahkan, lalu bilang, Romo ini tidak melayani hak asasi kami untuk menikah. Ya, itu tidak benar. Ya, jadi meskipun hak asasi tetapi diurus oleh gereja. Dan karena itu kalau tidak mau punya anak, jangan nikah. Kemudian yang berikutnya, persekutuan itu sifatnya intim. Ya, jadi apa maksudnya intim di sini? Maksudnya adalah melibatkan keseluruhan diri, saling melengkapi, menjadi satu, tidak hanya di dalam daging, tetapi juga di dalam jiwa, tetapi tanpa kehilangan kedirian masing-masing. Ini penting. Jadi hubungannya itu intim. Ya, maksudnya ya itulah intim itu, keseluruhan diri, total. Ya, kita hanya mencintai istri dan suami kita. Ya. Jadi saya kira Bapak Ibu tahu dengan baik lah. Saya pastor, jadi Bapak Ibu atau yang berencana untuk menikah, ya, intim di sini itu maksudnya adalah bahwa orang saling mengenal satu sama lain dan saling melengkapi. Ya, dan karena intim maka orang diminta untuk saling mengenal, menjadi satu. Ya. Kemudian juga persekutuan itu sifatnya eksklusif. Ya. Jadi menuntut pemberian diri dan kesetiaan timbal balik. Ya. Kemudian hak atas tubuh pasangan. Dan karena itu konsekuensinya ya tidak mengizinkan poligami. Jadi laki-laki itu memiliki banyak, apa istilahnya, memiliki satu istri tetapi juga banyak perempuan yang lain lagi, tidak bisa. Atau juga poliandri, pasti tidak juga. Jadi menerima begitu banyak laki-laki untuk tidur dengan dia, tidak. Atau juga berbuat zina, cabul dan lain-lainnya. Atau bahasa kitab suci itu pemburit, perilaku-perilaku homoseksual itu. Ya, itu ditolak dan dilihat sebagai suatu ketidakmurnian. Nah, karena itu di sini hubungan, artinya ciri dasar perkawinan itu, hubungan antara suami dan istri itu bersifat eksklusif. Jadi hanya antara dua orang itu, laki dan perempuan, membentuk persekutuan itu. Jadi karena itu tidak ada poligami, tidak ada poliandri dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, ini yang juga sangat khas perkawinan Katolik. Persekutuan itu bersifat indissolubilis, tidak terceraikan. Ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tema ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, pencipta perkawinan itu adalah Allah sendiri. Jadi ini yang membuat kita percaya bahwa perkawinan itu adalah sakramen karena dikehendaki oleh Allah sendiri. Ya.
Ya, kenapa ini harus digarisbawahi? Karena ada zamannya di mana seksualitas itu dianggap murahan atau rendahan. Ya. Padahal dalam gereja Katolik, dalam kitab suci, perkawinan itu dikehendaki oleh Allah. Ya. Biasanya kitab Kejadian itu selalu dikutip, gitu ya. Kejadian 2 ayat 8. Tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Maka aku akan menciptakan penolong yang sepadan dengannya. Ya, kemudian ya, diciptakanlah Hawa dan lain sebagainya. Di Kejadian 1 dikatakan Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Macam begitu. Lalu perkawinan juga adalah ungkapan dasaria dari panggilan untuk mencintai dan dalam hidup dalam persekutuan. Jadi kawin itu adalah panggilan. Ya. Jadi sebagai suatu panggilan, ia bersifat ilahi. Sebagai suatu yang bersifat ilahi, perkawinan itu merupakan jawaban terhadap cinta Tuhan yang terlebih dahulu mendatangi kita. Ya. Dan karena itu bagian yang terakhirnya, perkawinan itu ya memperlihatkan sakramen. Ya, tanda efektif dari persekutuan antara Kristus dan gerejanya. Dengan atau sering juga disebut melalui perkawinan orang itu merealisasikan panggilan, merealisasikan rahmat, dan dengan menikah dia juga mencapai apa yang disebut dengan keselamatan. Jadi ini saudara-saudari sifat-sifat dasar dari perkawinan Katolik. Jadi pertama-tama itu persekutuan antar pribadi. Persekutuan cinta dan kehidupan. Intim. Jadi ada intimitas. Jadi tidak kasar-kasar, tidak sangar-sangar. Tapi ada hormat satu sama lain. Eksklusif. Artinya ya hanya terjadi antara suami dan istri. Ya, tidak mengizinkan pihak-pihak lain untuk masuk ke dalam persekutuan itu. Bersifat tidak terceraikan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tema ini. Ya. Lalu ya Allah sendiri menghendaki perkawinan. Lalu perkawinan itu dilihat sebagai suatu panggilan. Jadi karena menyebutnya sebagai suatu panggilan, kawin itu bukan sesuatu yang kotor. Ya. Perkawinan itu seperti halnya selibat sama-sama merupakan panggilan yang sama martabatnya di hadapan Tuhan. Ya. Nah sekarang kita lihat ringkasan ya, kalau kita mau buat ringkasan sekarang. Ya. Apa yang sudah kita sebut tadi itu disebut apa ya? Dasaria. Karena apa? Ciri-ciri itu melekat. Artinya tidak bisa tidak ada, harus ada ya dalam setiap perkawinan. Baik yang sakramental maupun yang non sakramental. Jadi yang disebut non sakramental di sini itu adalah perkawinan antara orang yang apa namanya? Seorang Katolik dengan yang tidak dibaptis atau yang non Katolik, kita sebut begitu aja. Ya. Tapi ciri-ciri dasar ada semua itu. Nah, ciri tersebut kalau kita merangkumnya sekarang adalah ini, satu, unitas. Ya, atau kadang-kadang disebut kesatuan. Ya. Kesatuan tetapi apa ya istilahnya di sini kita sebut saja ikut ini, unitif dan monogam. Jadi apa itu maksudnya unitif? Unitif itu adalah unsur yang menyatukan suami istri secara lahir dan batin. Kalau kita bertanya, apa sih yang menyatukan suami istri itu lahir dan batin? Ya, seperti sudah kita sebut tadi itu, ya namanya cinta. Ya. Iman akan Allah.
yang menciptakan perkawinan itu. Ya. Kemudian dengan hadirnya anak, ya mereka diikat. Ya. Dalam bahasa kitab hukum kanonik, ya unsur unitif itu ya berkaitan kemudian dengan apa yang disebut dengan kesepakatan nikah. Nanti Romo Purbo yang menjelaskan ini semua. Tapi bagian saya adalah moralnya. Ya. Jadi apa yang menyatukan suami dan istri secara lahir dan batin? Ya cinta, iman akan Allah, dan nanti kemudian kehadiran anak. Lalu monogam. Apa maksudnya monogam di sini? Perkawinan itu sah jika dilaksanakan hanya antara satu laki-laki dan satu perempuan. Lihat ini, kita sebut sebelum-sebelumnya tadi itu heteroseksual. Ya. Itu yang diakui oleh gereja. Yang homoseksual tidak diakui oleh gereja. Ya, maksudnya perilakunya ya, atau perkawinan apapun namanya. Ya. Atau juga apa yang kita sebut sebelumnya tadi itu soal biseksual, tidak. Ya. Yang diakui hanya heteroseksual marriage. Jadi memang kalau kita kawin ya, memang mengandaikan itu nggak bisa disebut kawin kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jadi ini sangat penting ditegaskan. Jadi monogam maksudnya di sini antara satu laki dan satu perempuan. Kemudian ada yang namanya ciri yang lain itu indisolubilitas, ketidakterceraian perkawinan. Jadi perkawinan itu tidak dapat diceraikan. Ya. Kenapa? Di sini dikatakan perkawinan itu mempunyai akibat tetap. Ya. Makanya disebut itu kebersamaan seluruh hidup, totalitas. Ya. Jadi bukan hanya sebagian. Ya. Bukan hanya ketika hubungan seksual, bukan hanya ketika bagi-bagi harta atau apa istilahnya, tetapi keseluruhan. Jadi kemanapun suami dan istri, seperti juga para pastor ya, kemanapun mereka pergi, itu melekat yang namanya panggilan ini. Ya, tidak tercerai. Jadi kita tidak hanya suami atau istri ketika di dalam rumah tangga, tidak. Begitu juga pastor ya. Pastor itu tidak hanya ketika dia merayakan jam seluruh hidup. Inilah yang dimaksud di sini. Bahasa positifnya adalah ya kesetiaan sampai akhir. Nah, jadi ini ciri-ciri dasar dari perkawinan Katolik. Ya, mudah-mudahan jelas ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi ini ciri-ciri dasar dari perkawinan Katolik. Ya. Sekarang kita masuk ke tema berikutnya. Ini juga kita perlu bicarakan soal teologi seksualitas. Ya. Pertanyaannya adalah apa itu seksualitas? Ya. Jadi di sini dikatakan seksualitas itu mencirikan ya atau membedakan manusia itu menjadi laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak hanya pada aspek fisik tapi juga pada aspek psikologi dan spiritual. Saya kira ini jelas ya. Di KTP kita itu jelas di sana dikatakan jenis kelamin. Ya. Dan kalau kita menyebut jenis kelamin itu ya, itu merupakan kemaklukan. Bukan bahwa saya ini perempuan macam gitu. Ya, tapi saya laki-laki. Artinya kita menyebutnya dengan istilah seks itu terberi. Jenis kelamin itu terberi. Kita tidak menentukan untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Atau setidaknya kita mengatakan
kelelakian dan keperempuanan itu pertama-tama adalah anugerah dan baru kemudian menjadi tugas, menjadi tanggung jawab. Ya. Sedangkan ada istilah lain yang kurang lebih juga muncul dalam literatur, apa yang disebut dengan gender. Ya, gender ini sebenarnya istilah untuk menyebut peran, pembagian peran, ya, yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi budaya. Ya, di beberapa tempat misalnya apa yang disebut dengan gender ini untuk menyebut contoh ya. Ya, misalnya perempuan itu tugas utamanya adalah memasak. Ya. Dan lelaki kalau sampai ada yang akan disebut lelaki banci perempuan, ya juga bisa kira-kira macam gitu. Ya. Tetapi kalau misalnya melahirkan itu pasti perempuan. Tidak mungkin laki-laki bisa melahirkan. Kemudian untuk bisa lahir juga ya, tidak mungkin tanpa hubungan dengan, karena tahun lalu atau 2 lalu itu kan ada orang bilang saya kawin dengan apa? Jin atau dengan setan. Dan anak di dalamnya itu adalah jin. Punyanya jin dan punyanya setan. Ada juga yang bilang kawin dengan kambing dan lain sebagainya. Jelas itu semua pelecehan terhadap martabat mulia seksualitas ya. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah seksualitas itu atau kenyataan bahwa kita itu laki-laki dan perempuan, kenyataan tersebut merupakan anugerah atau terberi. Kita tidak ikut di dalam menentukan apakah saya ini laki-laki atau perempuan, tetapi itu diberikan kepada kita, dihadiahkan kepada kita, baru kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Sedangkan gender itu lebih pada pembagian ya yang kadang-kadang tidak adil ya. Jadi misalnya di beberapa tempat misalnya sopir itu itu profesinya laki-laki. Jadi kalau ada perempuan yang menjadi sopir itu sangat sulit diterima. Ya padahal biasa saja. Sekarang ini dengan kemajuan pemahaman orang bisa juga perempuan juga bisa menjadi sopir. Ya. Kira-kira begitu. Nah, seksualitas Kristiani di sini dikatakan ditempatkan dalam cahaya penciptaan dan dikaitkan dengan panggilan untuk menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi mulia sekali itu seksualitas di dalam perkawinan, tetapi juga di dalam selibat sebenarnya juga. Ya, kenapa? Karena ya Tuhan menghendaki kita itu menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Ya. Dan Tuhan juga memanggil kita untuk seperti halnya persekutuan Allah Tritunggal itu, ya kita juga harus membangun persekutuan. Ya. Seksualitas dalam perkawinan seperti sudah kita lihat tadi itu mempunyai 2 dimensi yang saling berhubungan satu sama lain, yang disebut dengan dimensi unitif dan dimensi prokreatif. Dimensi unitif itu menunjuk pada kesatuan, kebersamaan seluruh hidup, pemberian diri timbal balik. Sedangkan dimensi prokreatif menunjuk pada penerusan keturunan dan kehidupan serta pendidikan anak. Nah, saudara-saudari, ini penting ini, 2 dimensi ini. Jadi dimensi unitif dan prokreatif ini bersama. Artinya yang satu tidak bisa tanpa yang lain. Ya. Nah, kedua dimensi ini, saudara-saudariku, menjadi penting untuk menilai misalnya kenapa gereja melarang penggunaan alat-alat kontrasepsi misalnya. Ya. Memakai kondom, menggunakan IUD, spiral, ya, dan lain sebagainya. Ya. Karena
dengan penggunaan alat-alat itu, alat atau sarana-sarana kontrasepsi itu, hubungan seksual itu atau hubungan intim itu mengesampingkan dimensi prokreatif. Ya. Jadi kontrasepsi lah, kita tahu kontrasepsi mencegah kehamilan. Oke. Bagaimana caranya kehamilan itu dicegah? Dengan menggunakan sarana-sarana kontrasepsi. Ya, mulai dari yang paling ringan, kondom, sampai yang paling berat mengganggu seluruh hormonal dan siklus dari perempuan, ya, seperti IUD, suntik, penggunaan ini dan lain sebagainya. Ya, itu dilarang oleh gereja. Justru karena ini orang memisahkan dimensi unitif dan dimensi prokreatif. Ya. Kemudian yang lain-lainnya. Kenapa gereja misalnya keberatan dengan bayi tabung? Oke. Kenapa gereja keberatan dengan cloning? Kenapa gereja keberatan ya dengan bank embrio, bank sperma? Kenapa gereja keberatan dengan masturbasi dan lain sebagainya? Karena praktek-praktek seperti itu ya mengesampingkan apa yang disebut dengan dimensi unitif. Ya. Jadi saudara-saudari, inilah norma atau standar untuk menilai kenapa gereja keberatan dengan penggunaan macam-macam itu. Ya. Dan dokumen-dokumen gereja menyebut itu masih sebagai apa? Sesuatu yang intrinsik buruk. Ya, karena menolak. Sedangkan bayi tabung, teknologi bayi tabung, teknologi apalagi yang apa namanya bank sperma, atau sekarang ada istilah pembekuan sperma dan sel telur, ini menolak dimensi unitif. Ya. Nah, karena itu di sini dikatakan seksualitas yang manusiawi ya dan Kristiani juga ya, secara normatif itu bersifat heteroseksual. Ya. Terarah kepada perkawinan dan memiliki hubungan intrinsik atau dasaria dengan kelahiran atau keturunan. Seksualitas itu baik adanya ya, karena ada zamannya dulu itu, terutama sebelum tahun 65 ya. Jadi kalau orang kawin itu rendahan. Ya. Jadi bahkan orang seperti Santo Agustinus misalnya, kawin itu adalah obat bagi hawa nafsu. Ya. Jadi kalau orang punya hawa nafsu yang tinggi ya kawin aja. Begitu, kira-kira begitu. Ya, walaupun Santo Agustinus juga itu mengakui juga kebaikan-kebaikan dari hubungan perkawinan, ya. Misalnya untuk keturunan, untuk kesejahteraan suami istri dan untuk iman. Ya, tetapi toh ada pandangan seperti itu. Pandangan yang buruk mengenai seksualitas. Sementara refleksi-refleksi teologis terakhir memperlihatkan bahwa seksualitas itu baik adanya. Ya, dan dikehendaki oleh pencipta. Ya. Dan penting ini kalimat terakhir ini. Gereja Katolik mengakui hubungan seks yang baik dan benar hanya di dalam konteks perkawinan. Ya, dan tidak menggunakan sarana-sarana kontrasepsi dan kontra kehidupan. Ya. Kontrasepsi itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, itu penggunaan macam-macam sarana untuk mencegah kehamilan. Ya, memang terlihat bertanggung jawab ya. Jadi membatasi jumlah anak. Ya. Gereja itu selalu mengusulkan itu yang namanya KB alamiah. Ya, dan saya kira ada beberapa keluarga yang mengikuti program keluarga berencana alamiah. Jadi berhubungan intim di luar masa subur. Atau di dalam dokumen Humanae Vitae disebutkan itu pantang hubungan seksual pada saat-saat subur. Dan itu tidak bertentangan dengan dimensi prokreatif. Jadi ini
saudara-saudari lihat tabel ini ya untuk melihat hubungan seksual yang benar itu hanya di dalam konteks menikah atau konteks keluarga. Di luar itu ya kita sebut poligami, poliandri, zina, atau cabul, atau apa, friend with benefits, dan lain sebagainya. Jadi yang benar dan yang baik itu hanya di dalam konteks keluarga. Ya. Jadi misalnya di sini hubungan seksual tetapi dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Ya, intensi atau tujuannya kenikmatan dan non prokreasi. Ya. Ini gereja keberatan. Ya. Terutama yang nikmatnya. Memang saya kira Bapak Ibu banyak pengalaman, tahulah hubungan seksual itu pasti nikmat ya. Ya, tapi jangan sampai hanya itu yang dicari. Ya. Jadi kalau Yohanes Paulus II itu menyebut hubungan seksual itu harus dilihat sebagai liturgi cinta kasih. Harus dilihat sebagai ibadah. Ya. Syukur kepada Tuhan yang memberikan anugerah ini. Anugerah pasangan dan saling mencintai satu sama lain. Karena itu kalau di dalam hubungan seksual, dalam keluarga ada kekerasan, ya, ada intimidasi, maka itu pasti tidak beres itu. Ya. Jadi kita yang Katolik itu harus sampai pada ideal, pada pandangan, pada keyakinan bahwa hubungan seksual, hubungan intim itu merupakan ibadah, liturgi, ungkapan cinta kasih, ungkapan pemberian diri timbal balik. Ya. Lalu hubungan seksual dengan reproduksi artifisial. Ya. Jadi misalnya ini terutama mereka yang menikah tetapi tidak subur. Ya. Tadi kita menyebut itu bayi tabung dan lain sebagainya. Ada pembekuan embrio, seleksi embrio. Jadi intervensi untuk manusia tahap dini itu juga gereja menjadi keberatan dalam pengertian terutama karena dimensi unitif itu dilepaskan atau dikecualikan. Ya. Dan bagaimana misalnya sperma dan sel telur itu diambil secara terpisah lalu disatukan di dalam tabung untuk kemudian membentuk semacam embrio. Ya. Dan biasanya tidak hanya satu embrio, banyak embrio. Jadi embrio yang lainnya kemana? Padahal gereja mengatakan embrio itu sudah pribadi manusia. Jadi bukan lagi hanya barang begitu saja. Tetapi sudah disebut pribadi manusia. Maka kalau embrio yang lain itu dibuang, ya itu sudah suatu tindakan aborsi atau pembunuhan janin. Dan gereja keberatan dengan itu. Ya. Baik, ini lagi 8 menit, jam 8. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu kali ya. Oh, akan dibuka pertanyaan dulu, Romo? Oke. Atau Supaya Romo bisa mau kita menyelesaikan dulu semua sampai jam 20.40? boleh. Mudah-mudahan tidak membosankan ya, Bapak Ibu. Iya, Ini Romo. harap sudah makan malam semua ini ya, sehingga bisa atau malam lah tidak usah makan banyak-banyak. Ya, diet supaya berbagi dengan yang lain. Belum Oke, ada jadi kita lanjut. pertanyaan di kolom chat, Romo. Saya lihat ini belum ada. Di chat ini, tunggu sebentar. Apakah sudah ada? Chat belum ada yang Iya, bertanya. belum ada yang bertanya, Mudah- Romo. Apa Romo lanjut dulu? Jelas semuanya.
Nge-freeze ya. Nanti kalau tidak apa kan, kita ikuti teologi dan moral keluarga. Ya, baik Romo. Bagian yang pertamanya ini keyakinan dasarnya, ya. Jadi sebenarnya pengulangan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita lihat 3 kata kunci ini. Seksualitas, perkawinan, dan keluarga itu secara hakiki baik dan mulia dan merupakan satu kesatuan, ya. Jadi orang tidak bisa berbicara tentang perkawinan kalau dia tidak memahami seksualitas, ya. Tidak memahami kenyataan bahwa dia laki-laki dan dia perempuan, ya. Dan kita katakan di bagian terakhir tadi, perkawinan itu lembaganya yang baik dan benar adalah keluarga. Jadi kalau orang kawin di luar keluarga, di luar suami dan istri, itulah yang kita sebut tadi dengan istilah apa namanya? Istilah yang kurang lebih ada makna moralnya, ya. Berzina, berbuat cabul, friend with benefits, ya, teman tetapi mesra dan berhubungan seksual tanpa komitmen, ya. Padahal sudah ada istri, sudah ada suami, atau juga tadi kita katakan hubungan seksual sebelum menikah dan di luar menikah. Itu semua perilaku-perilaku yang secara moral Kristiani itu tidak dapat dibenarkan. Masih ada lain lagi tadi itu soal penggunaan sarana-sarana kontrasepsi di dalam perkawinan. Itu juga tidak dapat dibenarkan. Begitu juga dengan hubungan-hubungan apa istilahnya, yang tindakan-tindakan yang memisahkan hubungan seksual atau yang memisahkan dimensi unitif, ya. Jadi kita tahulah kalau kawin itu ya organ intim laki-laki dan organ intimnya perempuan itu kan bersatu, dan apa istilahnya membentuk yang namanya konsepsi, ya, di dalam ideologi sudah sejak pembukaan. Romo, putus-putus ya. Nah, Iya kayaknya berhenti ya Romonya. ya. Ntar minta diulang dikit, Nak. Romo, nge-freeze Bu. Ya, Romo, Keluarga ini memang nanti kalau sudah ada bukunya bagus sudah, tapi tidak apa-apa. Jadi nggak bisa. Halo Romo, kita tadi bicara tentang 3 Recording tema in ini, progress. satu kesatuannya. Seks sudah bisa? Mama iya mia, sekarang kenapa bisa. begini, Ta? Silakan Romo. Bisa. Iya. Tunggu sebentar. Kira-kira apa masalahnya? Kami punya internet kah atau apa ya? Seksualitas, perkawinan, dan keluarga. Itu 3 elemen dasar, ya, di dalam teologi dan moral keluarga, ya. Jadi tadi kita juga sudah mengatakan
dua dimensi itu ya, unitif dan prokreatif, itu berjalan bersamaan. Ya, jadi penggunaan alat-alat kontrasepsi, kondom, IUD dan seterusnya itu dilarang oleh gereja atau gereja keberatan karena bertentangan dengan dimensi prokreatif. Jadi sarana-sarana itu, sarana-sarana kontrasepsi itu mencegah yang namanya kehamilan. Ya, dengan kata lain, mengecualikan tujuan kelahiran dari perkawinan. Jadi itu gereja keberatan. Kemudian yang dimensi unitifnya, tadi kita bicara tentang donor sperma, donor sel telur, tentang bayi tabung, proses-prosesnya itu ya. Kemudian tentang cloning juga kita sebut tadi itu. Nah, hal tersebut bertentangan dengan si unitif. Anak itu didapatkan bukan dari hubungan seksual yang alamiah, tetapi dari memisahkan dimensi unitif itu. Ya, jadi spermanya diambil, sel telurnya diambil, ya tidak melalui hubungan seksual. Ya, mungkin tidak terlalu keberatan ketika sel telur dan spermanya dari suami dan istri yang sah. Ya, tetapi kalau misalnya tidak jelas identitas dari sperma dan sel telurnya, itu ya barangkali agak repot. Tetapi apapun soalnya, gereja keberatan dengan macam-macam itu, termasuk pembekuan sel telur, pembekuan sperma, pembekuan embrio, terutama juga ketika dibuang embrionya. Ya, embrio itu kita katakan tadi adalah istilah biologis atau istilah kedokteran untuk apa yang disebut dengan fetus, pembuahan atau janin. Ya, gereja bahwa pembuahan manusia itu terbentuk karena Puter ya, terputus-putus ya. Ya, ya, Romo, halo Romo. boleh lagi kita abos. Ya, nah, terputus-terputus. Iya, terputus-putus Mamma Romo. mia, apalagi yang salah Mungkin ini saya. mic-nya kurang dekat ke itu Romo. Mic-nya kurang dekat ya. Oke, sekarang Oh, tetap aja terputus-putus Romo. Sepertinya internetnya ya, Bu. Iya, iya. bagus. Terputus-putus Romo. Mungkin kameranya di Ya, off kan putus saja. sudah. Oh iya. Di off kan ya, oke. Oke, mantap. Saya stop videonya. Iya, silakan Romo. Sekarang jelas. Iya. Oke, mantap. Waduh. Nah, Dan Putus adalah lagi. hal penting di dalam kerja. Romo nggak kedengeran lagi Romo. Mensyaratkan kenapa Recording begini? stopped. Oh, ya. Saya juga. Sekarang sudah. Apa ya masalahnya? Halo? Sudah Iya terdengar. Romo. Iya Romo. Halo, Ibu Teresia? Ya Romo, Sudah jelas? putus Romo. Oke, mantap. Mamma mia, kenapa lagi? Ya sekarang Sekarang denger nih sudah? Romo. Tapi Romo kalau udah mulai. Ya, ya. Mudah-mudahan tidak putus-putus lagi ya. Ini yang jelas saya orang baik lah. Pasti tidak putus, apa namanya. Kalau ada orang intai saya ini ya. Oke, kita mulai lagi. Jadi
kehadiran anak itu adalah hal penting di dalam keluarga itu ya. Ini penting untuk menjelaskan bahwa child free itu bertentangan dengan prinsip moral perkawinan Katolik. Ya, begitu. Jadi kita tidak bisa atau gereja setidaknya apa istilahnya keberatan dengan child free yang pernah laris beberapa waktu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke tema inti perkawinan Katolik. Okay. Perkawinan itu, ini bahasa kitab hukum kanonik ya, dan juga Gaudium et Spes 48. Perkawinan itu dipandang ya, terutama sebagai perjanjian. Perjanjiannya pun disebut perjanjian cinta. Jadi memang ada aspek kontraknya juga ya. Makanya kan kita mengisi itu lembar-lembar kanonik itu, nama dan lain sebagainya ya. Tetapi lebih dari itu, perkawinan itu dipandang sebagai perjanjian. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menikah itu ya ada janji untuk hidup semati dan seterusnya ya. Nah, unsur-unsur dasarnya ini memang temanya Romo Purbo nanti ketika dia bahas tentang perkawinan. Tapi cukup kita lihat ini. Ada istilah forma, ada objek, dan ada akibat. Ya, apa formanya? Formanya itu adalah kesepakatan pribadi, ya, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi penting ini dikatakan ya, kesepakatan, ya, antar pribadi yang kita sebut sebelumnya itu soal persekutuan antar pribadi, ya. Dan kalau kita bicara tentang kesepakatan itu mengandaikan kebebasan. Orang tidak dipaksa untuk menikah. Ya. Orang juga tidak bisa disodorkan, ini loh kamu dijodoh-jodohin dan lain sebagainya. Mungkin begitu prosesnya. Tetapi pada akhirnya orang harus sadar, orang harus tahu bahwa ini kesepakatan pribadi mereka. Ya. Dan kesepakatan ini laki-laki dan perempuan. Ya, tidak bisa ini apa namanya bukan kesepakatan tuan dan hamba. Ya, saya sering mengatakan ini untuk mengatakan bahwa dua orang itu menikah dua pribadi. Ya, maka itu nanti saya kira ini keunggulan gereja Katolik ya. Di dalam perkawinan itu, di dalam janji, di dalam gereja itu kan tidak ada istilahnya hubungan subordinasi di sana. Yang terjadi itu adalah bahwa orang laki-laki itu mengatakan saya berjanji setia dalam untung dan malang dan seterusnya ya. Demikian janji saya demi Injil suci ini di hadapan Allah dan demi Injil suci ini dan lain sebagainya. Begitu juga perempuannya berjanji aku menerima kamu namanya siapa itu sebagai suami saya dalam untung dan malang dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang mau dikatakan. Jadi perkawinan di dalam gereja Katolik itu adalah persekutuan antar pribadi. Jadi kesepakatan. Orang membentuk kesepakatan. Objeknya atau apa ya istilahnya inti dari kesepakatan itu adalah untuk hidup semati. Ya, hidup semati. Maksudnya tadi bahasa sebelumnya itu adalah soal yang disebut dengan unitif dan monogam. Ya, kesatuan di satu pihak, satu jiwa raga, satu cinta, satu iman dan seterusnya, tetapi juga monogam. Ya, jadi apa istilahnya dua orang ini membentuk kebersamaan seluruh hidup. Akibatnya adalah ini hak atas kebersamaan seluruh hidup dan hak atas tubuh. Ya, jadi dan juga hak atas hubungan suami istri. Kita menyebut hak di sini sekali lagi untuk menunjukkan bahwa hubungan seksual di dalam keluarga itu merupakan ungkapan cinta kasih. Ya. Liturgi merupakan ibadat, ya, merupakan apa? Bahasa spiritualnya itu
partisipasi di dalam tindakan Allah, tindakan penciptaan. Ya. Jadi karena itu hubungan seksual kalau hanya untuk nikmat-nikmat saja ya, ya udah tidak bisa di apa ya istilahnya. Mungkin ada aspek nikmatnya tentu saja ya. Bapak Ibu pasti paling tahu lah tentang ini. Tetapi maksudnya jangan sampai hanya itu. Ya. Slide berikutnya, tujuan perkawinan. Jadi di sini kalau kita lihat tujuan ini pertama-tama itu kesejahteraan suami istri. Makanya tadi itu kesepakatan. Ya. Baru kita sebut di sini prokreasi dan pendidikan anak. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah kan ada orang mengatakan begini. Jadi untuk apa kawin? Untuk apa kalau tidak ada anaknya? Jadi keluarga itu gagal kalau menikah tapi tidak ada anak. Ya jelas itu tidak Katolik, tidak Kristiani pandangan seperti itu. Jadi perkawinan itu tetap Katolik, tetap sakramen, kendati pun perkawinan itu tidak atau belum dikaruniai anak. Ini penting digarisbawahi nanti untuk membedakan dengan mereka yang dengan sengaja menikah ya atau menghendaki untuk nikah untuk membangun keluarga tetapi tidak mau punya anak. Ya, itu dua hal. Yang satu itu karena keadaan katakanlah seperti itu. Ya, karena belum juga dikaruniai setelah sekian dan lain sebagainya. Sedangkan yang lain itu dua inilah yang di Nah, lantas tidak boleh sebelum ini apa namanya, terutama perkenan suami apa persekusi ini muncul di layar saya ini, saya langsung jawab saja ini ya. Ada pertanyaan ini dari Christiana Vendi. Oke, pertanyaannya adalah apakah child free itu dosa? Sedangkan beberapa pastor di Sydney menyetujui akan konsep child free ini. Bagaimana menanggap pasangan yang menganggap child free itu hal yang baik? Sebab suami istri ini tetap setia dan mencintai satu sama lain. Oke. Mungkin kita, ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi yang pertama, child free ya sebagai suatu apa istilahnya, sebagai suatu tindakan yang dengan sengaja ya dan bersepakat untuk tidak memiliki anak ya padahal mampu ya dari membangun keluarga itu, maka itu gereja keberatan ya. Dengan kata lain kita bisa merumuskan gereja itu berkeberatan dengan orang-orang ya laki dan perempuan yang mau menikah, mau membentuk perkawinan ya tetapi tidak mau punya anak. Ya. Jadi kalau ada beberapa pastor di Jakarta juga yang saya tahu itu ya waktu itu ada pasangan dari Hong Kong, ada satu juga dari Korea ya. Dan mengatakan dengan jujur kepada pastor, pastor saya nanti kami nanti menikah tetapi tidak ingin punya anak. Loh kenapa? Pokoknya kami mau hidup sendiri-sendiri saja bersama untuk keluarga. Nah, itu kan tidak boleh dan tidak bisa juga. Pastor pasti tidak akan mau menikahkan orang seperti itu. Ya. Jadi apa ya istilahnya
ketika orang mau membentuk persekutuan, mau membentuk keluarga, maka melekat di dalamnya itu keterbukaan terhadap yang namanya kehidupan. Keterbukaan itulah yang kita sebut dengan menerima kehadiran anak. Ya. Jadi kalau ini dikecualikan ya maka disitulah gereja kenapa agak sulit dengan dengan child free ini. Begitu. Bagaimana menanggapi pasangan yang menganggap child free itu hal yang baik? Sebab suami istri ini tetap setia dan mencintai. Jadi saya kira ada dua hal di sini ya. Child free sebelum dan sesudah. Ya. Maksudnya adalah ketika orang mau menikah dan menyertakan di dalam pernikahan itu nggak mau punya anak, pasti pastornya nggak akan mau menikahkan mereka. Ya, itu satu. Ya, tetapi ketika orang sudah menikah dan lalu mengatakan kami tidak mau punya anak, padahal mampu, umpamanya. Ya sayang sekali kalau ada keluarga yang seperti itu. Kecuali mungkin mereka lalu mengadopsi atau apa, macam begitu. Atau biasanya gereja itu istilahnya mengusulkan untuk pasangan-pasangan yang katakanlah belum dikaruniai keturunan ya untuk mengadopsi, untuk terlibat di dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya. Artinya child free itu tidak sebagai suatu pilihan yang sengaja dilakukan atau dibuat. Ya. Jadi itu tanggapannya Christiana Bendi. Jadi kalau itu dilakukan sebelum orang menikah, ya biasanya pastor pasti akan mengatakan ya coba pikirkan lagi lah macam gitu. Paling-paling orang akan lalu menikah sipil, tapi di gereja pasti akan agak susah. Jika ya itu urusan mereka lah. Sayang Jadi itu terjadi. Jadi gereja cuma menyatakan keberatannya kalau child free itu tidak baik. Mereka maksudnya gereja menyatakan keberatan mengenai child free, tetapi itu bukan merupakan suatu dosa. Jadi gini, apakah child free itu dosa? Ya, selama orang tidak hidup di dalam satu pernikahan, ya. Lalu, ya, kita harus mengatakan ya, itu tanggung jawabnya mereka ya, tergantung hubungannya dengan Tuhan. Ya. Tetapi kalau mereka sudah menikah, ya, dan ini tidak terdeteksi waktu penyelidikan kanoni, ya, orang sudah menikah, kami memang tidak mau punya anak Romo meskipun sudah ini ya. Itu yang perlu dibimbing. Pastoral keluarga itu di situ. Jadi artinya kan gini ya. Untuk sampai pada konsep naik dosa ya. Hubungan suami istri itu mesti terbuka terhadap kelahiran anak. Saya kira kita mungkin masih ingat dulu itu ya. Bukan 2 tahun, 2018 saya kira. Paus Fransiskus itu mengkritik, ya, terutama di Eropa. Jadi memelihara begitu banyak anjing, begitu banyak kucing, tetapi nggak mau punya anak. Paus Fransiskus mengatakan itu bentuk egoisme, narsisme. Ya, ada begitu banyak anak di dunia ini yang tanpa orang tua, tanpa ini, kenapa tidak ini? Malah memelihara anjing dan lain sebagainya. Memelihara ini dalam jumlah yang banyak. Tentu maksud Paus pasti bukan untuk mengatakan piara anjing itu jelek atau piara kucing itu jelek. Nah, di dalam keluarga itu adalah bentuk partisipasi kita di dalam karya ilahi. Ya. Maka dalam arti itu, kalau orang dengan sengaja menutup diri terhadap kehadiran anak, padahal bisa, saya pikir kita bisa melihatnya itu egoisme. Dan tiap bentuk egoisme pasti bisa terima kehadiran hak lain yang pada
cinta timbal balik dari apa namanya, dari suami istri. Jadi begitu tanggapan saya. Jadi child free itu gereja keberatan, ya, baik di dalam prosesnya ketika orang mau menikah secara gereja maupun ketika orang misalnya sudah lewat menikah dan orang tidak mau ini. Jadi keberatan dalam pengertian itu sayang ya, nggak mau punya anak. Ya, padahal mampu misalnya. Ya. Kalau mengikuti Paus Fransiskus ya itu bentuk egoisme, bentuk narsisme, cinta diri yang berlebihan sedemikian rupa sehingga tidak mau punya anak dari suatu hubungan. Begitu. Jadi dalam arti itu dosa. Ya, Oke. kira-kira begitulah ya menjadi Oke. Katolik ini ya. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Romo, mohon tanya, Oke, sama-sama. apakah materinya sudah selesai, nanti Ya. akan dilanjutkan tanya jawab, atau masih ada Romo? Secara umum sih sudah lihat dulu. Iya Romo. Yang lainnya itu ke bawah. Mungkin ini aja Romo. Masih ada ya? Masih. Terputus-putus? Romo mau melanjutkan dulu ya Romo? Halo? Kutipan semua sudah bisa dibaca. Maksudnya kita akan lanjut dengan tanya jawab saja? Ya itu maksud Romo beberapa kutipan. Nanti kita baca sendiri mungkin Oh sekarang gitu. karena Oke. keadaannya internetnya gitu udah kita Iya. tanya jawab aja kali ya. Ya, iya, iya, Ya, oke, oke. iya terputus-putus tadi saya kurang mendengar jadi apa yang disampaikan oleh Romo. Romo, ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman. Kita akan lihat ada pertanyaan yang pertama nih. Halo Romo, dari Ibu Eli, pertanyaannya adalah pertama dia mengucapkan terima kasih dulu untuk Pater atas pengajarannya karena sungguh indah dan sakral perkawinan di Gereja Katolik ini. Tapi sekarang ini banyak sekali perkawinan yang hancur. Nah, bagaimana dengan pemakaian IUD steril karena tidak mau punya anak lagi? Biaya pendidikan mahal dan kesejahteraan anak juga mahal. Apakah yang memakai IUD steril itu dosa? Harus menerima sakramen tobat? Atau bagaimana Romo? Silahkan Romo tanggapannya. Kayaknya Romonya ada nggak sih sebentar? Halo Romo, Romonya ada. ada? Siap. Wajahnya nggak kelihatan. Romo, oh, Halo. Romonya. Ya. Sekarang sudah? Romo. Sudah. Romo tadi sudah dengar pertanyaannya Sudah. dari Ibu Eli? Oke, ya silakan Romo. Sudah. Oke. Tentang penggunaan sarana-sarana kontrasepsi ya. IUD, kondom, steril, susuk, suntik, penggunaan kita bisa tambahkan juga untuk laki-laki Viagra dan lain sebagainya. Oke? Menurut gereja maksud saya di sini adalah dokumen-dokumen gereja, ya terutama di Veritatis Splendor, tindakan-tindakan itu intrinsik buruk. Maaf Romo, putus-putus Dan lagi. kita harus mengatakan itu dosa. Nah, nggak kedengeran ya, Nak? Nggak bisa ya. Tapi Romonya masih ada. Chris, Iya. halo Romo, nggak kedengeran Romo?
Romonya kena freeze tuh. Iya. Halo Romo, hilang. Ya, hilang lagi, Bu. Iya, maaf ya teman-teman ya, maaf. Aduh, Romo, ampun. Recording in progress. Recording stopped. Kita tetap menunggu saja, gimana? Aduh, halo, Romo, halo. Sekarang, Iya. aduh, kacau betul Romo. ini. Kacau kampung ini orang NTT bilang ini. Ini sekarang sudah, mudah-mudahan sudah jelas ya. Masih putus-putus. Kenapa ya masalahnya itu ya? Padahal biasa saya buat ini, saya pekan lalu itu baru ke Widya Sasana Malang itu tema-tema apa ini, tapi Sekarang halo, nih, sekarang jelas. sekarang jelas. Oke, masih tentang kontrasepsi tadi ya, mumpung masih jelas ini. Ini ada banyak pertanyaan ini. Jadi mengenai kontrasepsi ini, begini di Veritatis Splendor, saya tidak kutip di dokumen tadi itu. Jadi penggunaan sarana-sarana kontrasepsi itu intrinsik buruk. Kenapa buruk? Satu, bahasanya itu adalah penggunaan sarana-sarana itu tidak menghargai tubuh, ya, yang merupakan bait Roh Kudus, ya, tempat tinggalnya Tuhan. Itu satu. Yang kedua, hubungan seksual itu dipisahkan dari dari dimensi prokreatifnya, ya. Itu alasan yang kedua kenapa keberatan. Lalu yang Recording in ketiga, progress. kenapa intrinsik buruk? Karena apa ya, istilahnya bahasa kerennya instrumentalisasi hubungan seksual. Jadi bagaimana ya, hubungan seksual yang baik dan benar itu menurut gereja itu adalah yang alamiah, atau dengan kata lain yang metodenya metode kalender ya. Jadi menghitung masa subur, yaitu yang lebih menghargai perempuan di satu pihak, tetapi juga menyelamatkan dimensi yang namanya prokreatif. Ya. Jadi itu. Jadi penggunaan alat kontrasepsi itu kita sebut aja dosa ya. Memang pasti bobot dosanya lah, apa istilahnya, misalnya penggunaan IUD, penggunaan macam-macam kondom dan lain sebagainya itu ada level-levelnya. Tetapi penggunaan macam-macam sarana kontrasepsi itu intrinsik buruk atau buruk pada dirinya sendiri. Karena itu diusulkan untuk tidak digunakan. Ya. Jadi ada cara-cara yang lebih mulia, lebih kristiani untuk mendukung program pemerintah dalam membatasi jumlah dan jarak kelahiran. Tetapi tidak dengan penggunaan sarana-sarana kontrasepsi. Ya. Dengan KB alamiah. Itu yang ideal ya. Begitu. Ya. Nah, kalau ternyata setelah perkawinan ada banyak dan kehidupan ekonomi semakin berat dengan kontrasepsi, bukankah kesejahteraan akan membaik? Jadi ini prinsip kita di sini kembali ke prinsip klasik. Tujuan tidak membenarkan cara. Ya. Jadi tujuan itu kalau dicapai dengan cara-cara yang tadi kita katakan buruk pada dirinya sendiri, maka juga ya apa ya istilahnya buruk juga kesejahteraan dan lain sebagainya ya. Kira-kira seperti ya, tapi itu omong politik ya, nggak usah kita masuk ke situ.
Romo, kalau ada seorang suami yang selingkuh dan lalu mempunyai anak dengan wanita lain tersebut, bagaimana baiknya menurut ajaran gereja? Apakah tetap mempertahankan monogami dengan istri pertama, namun diwajibkan menafkahi wanita dan anak selingkuhannya, atau bisa berpoligami? Wah, ini kasus khusus ini. Ya, yang jelas sayang kalau ini terjadi ya. Tetapi kalau sudah terjadi, maka bahasa umumnya itu adalah tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Yang jelas bukan poligami. Oke. Nah, menurut hukum sipil ya memang seperti itu, wajib memberikan menafkahi dan lain sebagainya. Oke. Ya, tetapi dia harus memilih salah satu. Tidak bisa hidup dengan poligami. Itu sebabnya juga tidak bisa diberikan komuni juga sampai mengurus, sampai selesai urusannya semua. Macam gitu. Ya. Jadi apakah anak tersebut dibaptis? Ya. Ya, tetap dibaptis. Ya, sayang kalau misalnya Katolik semua ya. Sayang maksudnya ya, mestinya dia tahu lah, ini istri orang atau suami orang. Ya. Ya, dia tahu bahwa selingkuh itu suatu proses yang buruk ya dalam mencapai anak itu. Walaupun anak itu tanpa kesalahannya sendiri ya muncul di muka bumi ini. Ya. Jadi ini yang kita sebut cedera di dalam keluarga. Ya. Romo, ada pertanyaan dari Pak Elvin di atas, Pak Romo. Saya baca dulu Ya. ya. Jadi Oke. terlewat ini. Saya bacakan ya, Romo. Oke, silakan. Bagaimana tanggapan Romo dengan pasangan yang mempunyai konsep menolong sesama dengan tidak mau punya anak, padahal mereka sehat-sehat saja dan mampu, tapi mereka mengadopsi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu dalam ekonomi? Silakan, Romo. Begini jawabannya ya. Kalau mampu, kenapa tidak menerima anak? Ya. Itu yang pertama. Ya, jangan sampai adopsi ini juga suatu pelarian. Kecuali memang secara biologis katakanlah tidak mampu ya. Jadi itu bentuk penghindaran lain atau kompensasi ya. Jadi sayang kalau ada orang seperti itu juga. Ya. Jadi orang menikah, orang itu membentuk keluarga, pertama-tama kita katakan tadi itu kebahagiaan suami istri. Kebahagiaan itu ya diungkapkan melalui hubungan seksual. Dan hubungan seksual ini dari dirinya atau intrinsik itu dia terbuka terhadap kehidupan, terhadap hadirnya anak. Ya, mudah-mudahan itu jelas ya. Jadi saya bayangkan pasangan yang macam begini mampu, tetapi bagaimana ya, tidak mau punya anak, tapi mau mengadopsi. Ya, terlihat yang mengadopsinya itu baik, sosial dan lain sebagainya. Tapi ada yang dia sembunyikan. Ya, jadi nggak bisa juga begitu. Ya, jangan istilahnya mengelabui orang juga dengan perbuatan baik yang sebenarnya padahal menghindari sesuatu yang sebenarnya jahat dilakukan. Jadi intensinya itu loh. Jadi konsep dasar perkawinan Katolik itu ya seperti tadi yang di bagian 2 tadi kita lihat itu. Ya, bahwa perkawinan itu dilihat sebagai liturgi, partisipasi, ibadat. Dan dari hakikatnya perkawinan itu, karena pemberian diri timbal balik, muncullah yang namanya terbuka terhadap kehadiran anak. Jadi kalau ini dikecualikan, seperti misalnya child free pada prosesnya misalnya, ya itu jelas apa istilahnya bertentangan lah dengan prinsip dasar perkawinan Katolik. Atau bisa tetapi lalu dengan mengadopsi anak karena ada banyak anak ini. Jadi apa ya istilahnya menerima anak sendiri, buah daging sendiri, itu kan disebut di dalam dokumen-dokumen gereja itu sebagai mahkota.
dalam hidup perkawinan. Ya, jadi itu tangkapannya. Ya, terutama kalau lihat kasusnya ini ya. Padahal mereka sehat-sehat saja dan mampu, tapi mereka mengadopsi. Ya, baiklah, kalau punya anak sendiri dan mengadopsi yang lain itu sangat mulia. Tetapi kalau hanya mengadopsi padahal sendiri sebenarnya bisa, ya itu yang kurang, apa ya istilahnya, kurang sesuai dengan prinsip dasar perkawinan Katolik. Kecuali kalau memang nggak bisa. Ya, gitu. Baik Romo, terima kasih. Semoga Pak Elvin sudah jelas ya Pak Elvin. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Ruswin Jatmiko di Jatmiko. Bagaimana hubungan suami istri yang tidak harmonis? Apa terus dipertahankan atau cerai saja, Romo? Kan Pilihannya kalau dua, tidak Romo. Dipertahankan atau cerai saja? kan ada hierarkinya, kan harmonis ini kan. Apa gitu yang menyebabkan tidak harmonis? Jadi saya selalu mengatakan ketika bicara tentang tema ini, jadi ketika orang membangun keluarga itu, orang harus juga sampai pada yang namanya pengampunan, komunitas pengampunan. Karena masing-masing orang yang berbeda, tidak hanya berbeda jenis kelaminnya, tetapi juga latar belakang, pengalaman, dan macam-macamnya itu, ya harus bisa hidup bersama tanpa kehilangan kedirian. Jadi di sini berlakulah prinsip apa ya, dapatnya dipertahankan keluarga itu. Jadi tidak dengan gampang saya kita cerai. Ya. Dan memang sih dari data ya, di dalam gereja ini ada buku ini, buku Gereja Itu Bocor. Oke, di dalam ini ada tulisannya Romo Purbo. Jadi ada beberapa kasus memang, terutama yang terbanyak itu kekerasan di dalam rumah tangga ya. Akhirnya memang nggak bisa dipertahankan. Tetapi kalau hanya cecok-cecok sedikit, berat ya. Tetapi perceraian pasti bukan jalan ya. Ketika salah satu pasangan misalnya mengkhianati janji, selingkuh entah dengan macam-macam itu, orang harus bisa kembali. Pasti tidak mudah. Dan mungkin juga akan mengatakan, Romo sehingga kawin jadi enak aja ngomongnya. Tidak begitu juga. Jadi saya lihat Ibu Teresia ketawa ini, berarti dengar jelas di sana ya kalimat-kalimatnya. Jadi begitu. Jadi orang harus sampai pada komunitas yang namanya pengampunan. Jadi tidak dengan mudah saja dicerai begitu ya. Jadi harus ditanya dulu, kenapa tidak harmonis macam begitu. Itu jawabannya. Iya, Pak Moko bagaimana? Apakah Terima sudah? kasih. Terima kasih. Iya, Pak Moko. Pertanyaan berikut, Romo, ada lagi nih. Dari Pak Arminto? Apa artinya hak dilahirkan dari ayah dan ibu dan hak hidup? Maksudnya dari ayah dan ibu dan hak hidup. Hak dilahirkan dari ayah dan ini ibu pertanyaan dan bagus. hak Ini kan hidup. ini penting ini. Maksudnya seorang anak itu punya hak untuk dilahirkan dari ayah yang adalah laki-laki ya, bukan hanya menjalankan peran sebagai ayah ya, dan dari ibu ya. Ibu itu maksudnya adalah seorang perempuan dan perempuan sungguhan. Ya, ini penting digarisbawahi. Jadi seorang anak itu memiliki hak untuk dilahirkan dari ayah dan ibu. Ya, dan sebagai suatu hak, gereja dan juga masyarakat itu harus melindungi hak itu. Oke, itu poin yang pertama. Ini betul ini pertanyaan. Di dokumen-dokumen gereja juga disebutkan itu. Jadi anak itu punya hak untuk dilahirkan dari ayah dan ibu yang sah. Dengan kata lain, suami dan istri wajib memenuhi hak itu untuk anak. Nah, yang kedua, dengan kalimat ini, hak dilahirkan dari ayah dan ibu ini, mau juga mengatakan bahwa
apa yang dilakukan oleh kaum LGBT. Halo Romo. Ya, halo. Ya, Um, ulang lagi Romo sedikit. Jadi yang kedua itu mau mengatakan begini ya, hak dilahirkan dari ayah dan ibu itu mau menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum LGBT itu sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Ya. Maksudnya begini, kalau ada ada pasangan gay, pasangan lesbian, tetapi adopsi anak misalnya. Oke. Nah, ini melanggar hak anak. Ya, karena anak itu punya istilahnya punya hak untuk dilahirkan dari ayah dan ibu. Oke. Lalu yang ketiga, ini soal apa artinya hak dilahirkan dari ayah dan ibu itu. Yang ketiga itu maksudnya gini, anak itu bukan paksaan. Ya. Anak itu bukan kewajiban. Ya. Tetapi anak itu adalah anugerah. Jadi maksudnya begini. Jadi ketika orang menikah, ya, ketika ada anaknya, ada generasinya, tetapi ternyata itu belum. Ya, jadi kita sederhananya begini, anak itu bukan sesuatu yang kita paksakan, tetapi sesuatu yang kita mohonkan. Kalau Tuhan memberi, puji Tuhan. Ya. Kalau Tuhan juga belum memberi, ya karena belum saatnya atau karena macam-macam hambatan, itu kita katakan perkawinan itu tetap Katolik. Ya. Jadi tidak adanya anak di dalam keluarga itu bukan alasan untuk perceraian. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Ya. Tetapi yang jelas poin pentingnya adalah seorang anak itu punya hak untuk dilahirkan dari ayah dan ibunya. Jadi ayah di sini ya seorang laki-laki dan ibu seorang perempuan. Ya. Jadi bukan hak seperti istilah seolah-olah hak, bukan. Atau ayahnya juga seolah-olah ayah atau ibu seolah-olah ibu, tetapi memang benar-benar seperti tadi kita katakan laki dan perempuan membentuk persekutuan. Jadi begitu. Lalu hak hidup, ini penting. Pentingnya itu terutama di dalam diskursus mengenai embrio, mengenai janin, mengenai fetus. Ya. Pertanyaan dasarnya kan gini soal hak hidup ini. Pertama, ya, kapan seseorang itu disebut manusia? Ya. Atau kapan kita mengatakan atau awal mula hidup kita itu kapan? Ya. Jawabannya bagi kita pengikut Kristus ini adalah ya sejak pembuahan, sejak konsepsi. Ya. Karena itu sejak pembuahan, sejak konsepsi, ya. Di satu pihak suami dan istri itu menghormati haknya, hak anak ini untuk dilahirkan, tapi juga di lain pihak menghormati hak hidupnya. Ya. Dan karena itu sejak konsepsi, sejak pembuahan itu, suami dan istri itu wajib memenuhi haknya. Ya, artinya wajib memenuhi haknya di sini artinya dibiarkan hiduplah, memberikan nutrisi dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh melakukan intervensi ini dan intervensi itu. Ya. Ya memang sekarang kemajuan teknologi melapangkan jalan itu, ya. Tetapi intinya adalah seorang embrio, fetus, janin tidak perlu menunggu 30 hari atau 90 hari atau 3 bulan.
tetapi sudah sejak pembuahan. Ya, itu sudah disebut manusia. Karena itu hak hidupnya wajib dihargai, wajib dihormati. Ya. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hak hidup, itulah yang kita sebut dengan pembunuhan janin, aborsi langsung. Dan itu dosa berat. Begitu. Jadi seperti itu. Ibu Romo terputus-putus lagi. Nah, jawab apa? Jadi hak untuk dilahirkan dari ayah dan ibu itulah, bukan. Halo? Iya, Romo agak terputus tadi yang terakhir. Sekarang sudah bagus. Ya, sekarang sudah. Ada pertanyaan lanjutan lagi dari Pak Arminto ya, Romo. Ada kasus demi kehidupan atau kesehatan si ibu dioperasi terpaksa, bayi di rahim dikorbankan. Kata dokter, sang suami harus memilih salah satu, menyelamatkan bayi atau menyelamatkan istri, dan tidak bisa dua-duanya diselamatkan. Pertanyaannya, bagaimana pandangan atau perspektif secara ajaran Gereja Katolik dan secara moral dalam kasus ini? Halo Romo. Silakan Romo. Yalah, ini memang Romo mungkin kameranya boleh dimatikan supaya mungkin bisa lebih lancar lagi. Oke. Ini diskurs dalam etika, ada beberapa di sini. Ya, oke. Kurang jelas Romo, masih Dan lalu terputus-putus. bayinya hidup, keduanya menikah, gitu. Ya. Halo. Ya, silakan Romo. Jadi soal pertanyaan ini ya, prinsip dasarnya adalah hormatilah kehidupan. Oke. Jadi seorang bayi itu seperti juga seorang ibu itu memiliki hak hidup. Ya. Nah dalam kasus ini ya, ketika ada kasus demi kehidupan atau demi kesehatan si ibu dioperasi terpaksa, bayi di dalam rahim itu dikorbankan. Ya. Tetapi keputusannya itu ada di tangan keluarganya sebenarnya ya, atau di tangan ibu itu. Disinilah perlu discernment, ya, perlu pembedahan ya. Tapi intinya gini, kalau kedua-duanya bisa diselamatkan bagus sekali. Tetapi di dalam kasus tertentu, termasuk kasus seperti ini ya, menyelamatkan bayi atau menyelamatkan ibunya, ya, atau kalau menyelamatkan istrinya lalu bayinya dikorbankan, ya. Tapi prinsip dasarnya adalah satu itu ya, hidup itu harus dihormati. Oke. Yang kedua, ada beberapa prinsip yang kita sebut dengan prinsip akibat langsung dan akibat tidak langsung. Ya. Apa maksudnya prinsip akibat langsung dan tidak langsung ini? Ya. Jadi satu, tindakan intervensi terhadap ibu, ya, akibat langsungnya ibu ini bisa selamat. Akibat tidak langsungnya ya dengan demikian bayinya tidak selamat. Ya, tetapi akibat yang tidak langsung ini bukan sesuatu yang kita kehendaki. Ya, memang agak tipis-tipis bedanya ya. Jadi yang kita kehendaki dari operasi ini adalah menyelamatkan si ibu. Tetapi secara tak terhindarkan babynya mesti dikorbankan atau meninggal. Nah dalam kasus seperti itu bagaimana? Ya itu tadi. Kematian bayi itu
bukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi toh terjadi. Dan itu bukan jenis aborsi. Atau aborsi yang tidak disengaja. Macam gitu. Jadi begitu jawabannya. Tapi prinsip dasarnya adalah orang harus menghargai dan mempertahankan hidup. Kendati juga kita harus ingat bahwa hidup itu bukan juga suatu nilai yang mutlak, ya, misalnya dalam kasus ini. Ya. Jadi prinsip yang dipakai itu soal akibat langsung dan akibat tidak langsung. Atau kadang-kadang juga disebut prinsip akibat ganda, ya. Jadi yang penting di sini dalam kasus ini kematian babynya itu bukan sesuatu yang menjadi apa ya istilahnya akibat langsung dari pilihan tindakan seorang dokter atau tim dokter, ya, macam gitu. Jadi begitu Pak Armiento. Terima kasih Romo. Salam Ya. kenal. Terima kasih Salam kenal Romo, juga. terima kasih Ya. Pak Arminto juga atas pertanyaannya. Saya rasa kita sudah hampir jam 9. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan malam ini. Saya, Erna, dan teman-teman yang ada di dalam Zoom ini, Romo, ingin mengucapkan terima kasih untuk Romo ya atas pengajarannya pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Kita mengetahui moral perkawinan di dalam agama Katolik. Begitu banyak prinsip-prinsip yang pakem, walaupun di luar ada perkembangan teknologi yang begitu tinggi ya, begitu luas, sehingga apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di sini itu sepertinya wah ada bertentangan ya, tapi ternyata enggak ya. Di dalam perkawinan Katolik itu ada memang pakemnya ya, ada yang menjadi prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Nah, begitu Romo, terima kasih atas pengajaran pada malam ini. Banyak sekali pengetahuan ya yang kita dapatkan pada malam ini dan kami peroleh. Semoga apa yang kami dapatkan pada malam hari ini menjadi bekal bagi kami untuk kami berkatekese, untuk juga untuk melayani sesama. Terima kasih ya Romo. Semoga di lain waktu Romo bisa juga memberikan lagi hal-hal yang lain ya Romo untuk kami bisa pelajari lagi.